Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 7 sub tema 3 pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam belajar hari ini kita diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Silahkan teman-teman buka halaman 131. Kali ini kita masih belajar tentang keragaman budaya di Indonesia, terutama seni tari. Tari daerah adalah salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut harus kita syukuri dan jaga dengan sebaik-baiknya. Tari daerah selain mempunyai gerakan yang indah, juga menampilkan kostum dan aksesoris para penari yang indah. Para penari menggunakan kain tradisional yang indah. Mereka juga menggunakan aksesoris yang indah. Aksesoris dapat dibuat dengan menggunakan teknik tempel, kolase, mozaik, montase, dan aplikasi merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik tempel. Yang pertama, kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Kolase juga merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam, selama bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh. Silahkan buka halaman 132 sampai 133. Yang kedua, karya seni montase. Karya seni montase dihasilkan dari mengeposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Nah, silakan teman-teman baca ya halaman 132 tentang cara membuat karya montase. Yang ketiga, karya seni mozaik. Karya seni mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Nah, cara membuat karya seni mozaik bisa dilihat nanti ya dan dibaca halaman 133. Yang keempat, aplikasi. Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utama. Kain perca ditempelkan pada bidang yang ingin dihiasi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tusukan, sulam, hingga menghasilkan tampilan yang indah pada permukaan kain. Nah, teman-teman, cara membuat karya seni aplikasi dibaca ya nanti halaman 133. Setelah karya-karya menjadi, coba raba teksturnya. Tentu akan berbeda. Ada yang halus dan ada yang kasar. Secara umum, ada 2 macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, jalan raya dan ban kendaraan bertekstur kasar. Nah, tugas pertama dalam pembelajaran kali ini dibaca ya halaman 131 sampai 133. Silakan buka halaman 135 sampai 137. Kita akan mempelajari gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan.
Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Gaya gesekan dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Bagaimanakah cara memperbesar dan memperkecil gaya gesekan? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat yang sengaja dibuat memiliki gaya gesekan besar dan banyak alat yang dibuat memiliki gaya gesekan kecil. Gaya gesekan diperbesar terdapat pada alat-alat antara lain. 1. Permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Kedua, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Ketiga, membuat alur-alur pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Gaya gesekan diperkecil terdapat pada kejadian sebagai berikut. 1. Memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. 2. Memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil. 4. Memperkecil permukaan benda yang bersentuhan. Misalnya, roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Untuk pembelajaran kali ini, tugas kedua yaitu membaca ya halaman 135 sampai 137. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.